wanita tidak boleh dibunuh, orang tua tidak boleh dibunuh, bahkan pohon-pohon nggak boleh dirusak. Musuh pun, tentara pun, lawan udah menyerah, ya nggak boleh dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah. Salat subuh berjamaah sekaligus kita meneladani sabda-sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang sumuwul muslim wa insaniyatuhu. Keluhuran seorang muslim dan kemanusiaannya. Keluhuran seorang muslim dan kemanusiaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aslal iman yatahaqqaqu bi tasdiqil qalbil jazim. Sesungguhnya pondasi iman itu akan terrealisasi dengan hati yang paling dalam membenarkan, wa id'anihi li rububiyatillahi azza wa jalla, dan ketundukannya kepada ketuhanan Allah azza wa jalla, wal i'tiqadi bi baqiyatil arkan, dan yakin dengan semua rukun-rukun yang lain. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan annal imana la tarsakhu judhuruhu fin nafsi, bahwa sungguhnya iman tidak akan mengakar di dalam jiwa, wala yatamakkanu minal qalbi, dan tidak akan bersemayam di hati nurani, wala yakmilu fi sadril muslim, dan tidak akan sempurna di hati seorang muslim illa idza asbaha insanu khair, kecuali orang itu sudah menjadi manusia yang baik, ba'idan 'anil ananiyah wal hiqdi, dia jauh dari sifat egoisme,
wal karahiyati wal hasad, kebencian dan iri dengki. Fala yuhibbu linnas illa mithla ma yuhibbu li nafsi, maka dia tidak senang, tidak mencintai pada orang lain kecuali seperti dia mencintai dirinya sendiri. Minas salama, yaitu senang selamat, minas syar, dari segala keburukan, wa tamattu bi raghdil aish, menikmati nikmatnya hidup, kelapangan hidup, wal fauzi bi ridwanillah subhanahu wa ta'ala, kemudian sukses mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, wal qurbi minhu jalla wa ala, dan senang dekat dengan Allah azza wa jalla. Wa mimma yuhaqqiqu hadzal kamala fi nafsil muslim, dan di antara hal yang bisa merealisasi kesempurnaan ini, keluhuran ini pada jiwa muslim adalah sebagai berikut. 1. Ayyuhibba li ghairi minal khairil mubah, dia mencintai pada orang lain dari kebaikan yang mubah, yang dibolehkan. Wa fi'li ta'at, senang melakukan ketaatan, ma yuhibbuhu li nafsihi, sebagaimana dia senang, cinta untuk dirinya sendiri. Wa ayyubghidha lahu minasyarri wal ma'siyah, dan dia benci pada mereka itu dari kejahatan, wal maksiyah, dari kemaksiatan, ma yubghidu li nafsi aidon, sebagaimana dia tidak suka kalau itu menimpa dirinya. Bahwa dalam hadis riwayat Ahmad dari hadis Mu'adz radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah, bahwa beliau pernah bertanya pada Rasulullah SAW an afdolil iman, tentang keimanan yang paling utama. Faqal, maka Rasulullah menjawab, antuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Ya, iman yang paling utama itu ya jikalau kamu mencintai untuk orang lain ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik, dan kamu benci, tidak suka untuk orang lain, ma takrahu li nafsika, sebagaimana kamu tidak suka untuk dirimu sendiri. Inilah para jamaah sekalian, bila di antara kita ingin menjadi manusia sempurna, manusia yang luhur, manusia yang pri kemanusiaan, maka patokannya kata Rasulullah SAW, ya diri sendiri. Apa yang suka untuk kita sendiri lakukan untuk orang lain. Apa yang kita tidak suka untuk diri kita sendiri, jangan lakukan kepada orang lain. Nah, ini mudah kan? Gampang, ukurannya gampang. Enggak harus Islamnya mendalam, enggak harus hafal Quran, enggak harus bagaimana-mana.
Siapapun kita paham itu, apa yang dia suka untuk dirinya. Bahkan sebodoh apapun orang akan paham apa yang dia benci untuk dirinya. Itu saja sudah bisa menghantarkan kita manusia ini menjadi manusia yang luhur, manusia yang penuh kemanusiaan, toleran, tenggang rasa, manusia yang sempurna. Tentu ya kita ingin, mana ada manusia pingin hina, kan tidak ada. Padahal konsepnya kata Rasulullah ya sederhana. Antuhibba linas ma tuhibbu linafsik. Kamu mencintai untuk orang lain sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Wa takrahu lahu ma takrahu nafsik. Kamu membenci untuk orang lain sebagaimana hal itu kamu benci untuk dirimu sendiri. Gampang ya Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah bisa memulainya. Dicobalah mulai yang paling sederhana. Kita senang dikasih, ya kasih orang lain. Kita ingin senang dipijeti, ya pijeti orang lain. Kita ingin dibantu, ya bantu orang lain. Kita senang dimuliakan, muliakan orang lain. Gitu aja. Gampang. Kita nggak suka dicubit, jangan cubit orang lain. Gitu. Kita nggak ingin dihinakan, ya jangan hinakan orang lain. Gampang, Masya Allah. Rasulullah memberikan gambaran sederhana tapi tajam, mendalam dan pasti. Kalau kita lakukan pasti berhasil. Ya gini-gini ya memang gampang diucapkan, tapi perlu tekad dan perenungan mendalam akan keuntungannya lah kita lakukan. Karena karakter manusia kan pingin untung. Lah kita udah yakin, ini untung ini, pasti kita semangat melakukannya. Nah, kita belum yakin untung, ya biasanya ya gak mau melakukannya. Pinginnya mulia malah hina. Kenapa? Kadang-kadang ingin mulia dengan menghinakan orang lain. Gak tambah hina, tambah dirasani, tambah dimusuhi. Kenapa? Biasanya orang yang begitu kan ingin mulia karena kaya biasanya. Maka sikapnya beda dengan pada umum. Gaya jalannya, sorot matanya, gaya bicaranya, mengandalkan kekayaannya itu. Kalau nggak kekayaan, ilmu, merasa paling alim, kan gitu, merasa nasabnya ningrat darah biru, merasa punya kedudukan. Lihat itu kebanyakan gitu manusia ya kan terbalik hasilnya. Kemudian setelah pensiun kapok dikonono nang orang-orang, biyen koyo yo donya koyo wae dhewe. Pensiun diguyu, gak didelok, gak disopo no. Tambah diremehno biyen koyo negara wae kan gitu. Itu nyata kan di sekitar kita orang-orang seperti itu ya karena durung ngaji. Golek semari ngaji ini gak berubah. Makanya selalu ditanya apa solusi Ustadz, saya selalu jawab ngaji, apalagi ngaji, apalagi ngaji. Karena lek ngaji sak bodoh-bodohnya orang, ya lama-lama pinter. Dan setiap orang itu pingin mulia, pingin selamat, pingin dihormati, pingin kedudukan tinggi, tapi kadang salah jalan, salah sikap. Pingin dihormati orang lain, nggak mau menghormati orang lain, malah meremehkan orang lain dengan mengandalkan kayanya, gantengnya, cantiknya, darah birunya. Salah itu. Yang benar itu ya ini pasti benar konsepnya Rasulullah ini. Apa yang kamu suka untuk dirimu, lakukan untuk orang lain.
Apa yang nggak suka untuk dirimu, jangan lakukan orang lain. Pasti luhur, pasti mulia, pasti sempurna, pasti. Wis gak akan enggak ini. Tapi ya jarang yang bisa kan, ya mungkin karena belum ngaji. Lek ngaji ini insyaallah lek iling. Lek iling yo sadar diroba. Tapi lek ndak iling yo balik mana yo rata-rata manusia itu ego. Pingin paling cantik, paling ganteng, paling mulia, paling kaya, paling terkenal, paling ditakuti, paling dihormati kan itu watak dasar setiap orang. Dan itu sih mending sih ono kelebihane. Nah, kadang enggak, wis gak ono kelebihane sih sombong, kan gitu. Wis elek, wis melarat, wis goblok, sombong. Waduh tambah nemen itu. Pingin dimuliakan, pingin dianggap. Ya nyungsep yang terjadi nyungsep. Orang pada ndak betah ada di sekitarnya itu. Para jamaah Bapak sekalian, inilah konsep dari Rasulullah, sederhana tapi pasti, cospleng, pasti kita akan dapat kalau kita lakukan. Dan sederhana, nggak usah banyak dalil. Apa yang kamu rasakan enak untuk dirimu, lakukan untuk orang lain. Apa yang kamu rasakan pada dirimu menyakitkan, jangan lakukan untuk orang lain. Aman sudah. Insya Allah akan jadi manusia yang pri kemanusiaan, manusia yang luhur, manusia yang sempurna. Yang kedua, ayastahida fi islahi akhil muslim, berusaha untuk memperbaiki kondisi saudaranya yang muslim. Idza ra'a minhu taksiron fi wajibihi, kalau dia melihat ada kekurangan dalam kewajiban seorang muslim, au nakson fi dinihi, atau ada kekurangan di dalam agamanya. Saudaranya yang lain kok kekurang makan, ya kasih makan. Kurang ilmu, kasih ilmu. Kurang kerjaan, kasih kerjaan. Atau gak paham agama, diajari. Lupa sholat, diajak. Ya begitu. Syarat yang kedua, harus peduli, empati pada saudaranya muslim yang lain. Apalagi melihat saudaranya yang kayak di Palestina sekarang ini, dibantai, dibom, diserang, dijajah, dibunuh, dihancurkan kayak gitu, ya harus kita menolong, harus peduli, harus empati sebagai bukti iman. Paling tidak karena jauh, ya terus doa terus disertakan doa, dan doa itu tidak sedikit perannya. Terus kita doakan semoga mereka semua dilindungi oleh Allah, diberikan kekuatan, kesabaran, diberikan kemenangan dalam melawan penjajah Israel yang zalim, yang jahat, yang penjajah itu. Kita lakukan kunut nazilah setiap sholat 5 waktu. Ya mudah-mudahan di antara kita ada yang makbul doanya, sehingga Allah menolong saudara-saudara, memenangkan saudara-saudara kita yang teraniaya di Palestina sana. Gak boleh kita ndak peduli, ndak boleh. Apalagi itu lintas agama, wis kejahatan kemanusiaan. Masa anak kecil dibunuh, dibom, ibu-ibu, anak-anak, orang-orang yang nggak bersalah dibantai, dibunuh. Sudah mencapai 15.000 orang sekarang yang meninggal, orang yang nggak salah. Itu sudah nggak bicara agama lagi, oleh itu sudah sepakat seluruh manusia lintas agama itu kejahatan kemanusiaan. Ya Islam ya tambah fatal, parah lagi. Wong perang aja dalam Islam ada adabnya kok. Anak kecil nggak boleh dibunuh,
wanita tidak boleh dibunuh, orang tua tidak boleh dibunuh, bahkan pohon-pohon nggak boleh dirusak. Musuh pun, tentara pun, lawan udah menyerah, ya nggak boleh dibunuh. Luar biasa Islam itu. Dalam perang pun ada moral, ada adab, ada akhlak, apalagi di luar perang. Lihat Israel, ya benar-benar kayak iblis, kayak setan, sudah tidak ada aturan karena salah agamanya, karena mereka merasa sebagai sya'bullahil mukhtar, sebagai bangsa pilihan Allah, sehingga bangsa lain itu dianggap budak mereka. Membunuh bangsa lain, agama lain, non Yahudi dianggap ibadah. Makanya kayak gitu itu. Tapi ini diantara hikmahnya adalah membuka mata-mata manusia sedunia yang tertutup, terutama hati nuraninya, supaya melek melihat kejahatan orang Yahudi ini. Karena sebenarnya semua kerusakan ujung-ujungnya memang Yahudi, mulai zaman Rasulullah dulu, bahkan yang mulai zaman Bani Israel dulu, bahkan sampai diabadikan dalam Quran. Perang dunia pertama Yahudi, perang dunia kedua disebabkan Yahudi, adanya praktek riba ya Yahudi, pokoknya termasuk komunis ya diciptakan oleh Yahudi, termasuk orang yang mengatakan manusia berasal dari kera ya Yahudi. Ujung-ujung memang Yahudi semua sana sini bikin kerusakan itu. Nah ini dengan ditonton seluruh dunia sekarang ini kan nggak bisa disembunyikan, nggak bisa bohong. Kalau dulu bohong terus Yahudi karena menguasai media massa, uang, politik, ekonomi, lewat itu ditutupi terus. Tapi sekarang nggak bisa. Semua sekarang bisa pegang HP, bisa men-share ke seluruh dunia. Gak bisa ditutupi kejahatan-kejahatan mereka. Dan mungkin ini di antara kabar yang sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah kurang lebih 1400 tahun yang lalu, gak bakalan terjadi hari kiamat sampai terjadi perang besar antara umat Islam dan Yahudi. Mungkin ini mukadimah ya, pendahuluan. Kalau nggak dibuantai kayak gitu, umat Islam tidur terus, umat Islam terlena terus. Nah, mungkin dibuantai saudara ini suatu ketika bangkit, nggak terima. Kalau orang masih punya nurani nggak akan terima. Bahkan rasanya kalau deket itu kita walaupun nggak iso apa-apa, kudu mencolot aja, wis kudu ikut perang aja. Yang jauh yang bisa kita lakukan paling ya sekarang lewat medsos, nge-share, nyadarkan, doa atau penggalangan dana kemanusiaan, itu paling tidak sebagai bentuk dari kepedulian kita pada saudara kita muslim. Yang ketiga, ayyubadira ila insafi akhil muslim min nafsihi wa yu'addi ilaihi huquqahu kama yuhibbu wa ayantasifa li nafsihi min ghairihi. Bersegera untuk memperbaiki kondisi saudaranya muslim, memberikan hak-hak saudaranya muslim sebagaimana dia senang kalau orang lain juga memberikan hak-hak dirinya. Wa yasulu ala hakiminhu, dan dia mendapatkan hak-haknya. Rawa Muslim, diriwayatkan Imam Muslim an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi itu
pernah bersabda, man ahabba ayyuzahzaha anin nari wa yudkhila al jannata fal tudrikhu maniyatu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Man barang siapa ahabba senang ayyuzahzaha anin nar dijauhkan dari api neraka, wa yudkhila al jannah dan wa yudkhala al jannah dan dimasukkan ke dalam surga, fal tudrikhu maniyatu maka hendaklah kondisi kematiannya kalau waktu mati, wa huwa mu'minun billah dia dalam kondisi beriman pada Allah, wal yaumil akhir beriman pada hari akhir, wa ya'ti ilan nas dan memberikan pada manusia alladzi yuhibbu ayyuta ilaihi sebagaimana dia senang ketika diberi oleh orang lain, memberikan pada manusia sebagaimana dia suka kalau diberi orang lain. Apa itu? Banyak. Pertama paling ringan ya senyum. Paling ringan ketemu temannya, saudaranya, senyum, wajah cerah, jangan berengut, jangan menampakkan wajah yang masam, wajah yang nggak suka. Syukur ditanya bagaimana kesehatannya, sakit dibawa ke dokter. Wah. Tanya lagi gimana kondisi uangnya, kosong, kasih duit. Kira-kira seneng nggak digitukan kita? Gak punya rumah, dikasih rumah. Gak punya mobil, dikasih mobil. Suka nggak gitu? Nah, nggih ngoten Bapak Ibu sekalian, berikan pada orang lain, terutama pada ustadz gitu ya. Loh, keliru-keliru omong. Tapi lek bener ya bagus, mau ngasih orang biasa aja bagus, apalagi ustadz. Kemana-mana buat dakwah, buat ngaji, buat nyadarkan orang. Oh, tambah banjir pahala nanti lek sampean ngasih ustadz. Apalagi Ustadz Fadil yang dikasih, oh tambah top. Lek enggak ya sembul sapa sing sampean suka kasih wis. Kasih sebagaimana kita suka dikasih. Wah, ini wis rumus baku wis. Enggak ada enggak ini, rumus baku. Lah itu kita bisa lakukan tentu semampunya ya Bapak Ibu sekalian. Enggak mungkin kita ngasih di luar kemampuan kita, ya enggak mungkin. Punya senyum kasih senyum, punya uang kasih uang, punya ilmu kasih ilmu, punya perhatian kasih perhatian. Oh, banyak yang bisa kita lakukan yang membuat orang lain senang, sebagaimana ketika orang lain itu berbuat sama kita. Masya Allah, konsepnya sederhana tapi pasti ini. Min kamalil iman fil muslim alla yaktasira fi hubbil khair li ghairi. Dan di antara kesempurnaan iman seorang muslim tidak membatasi senang kepada kebaikan itu orang lain itu, wa bughdhi syarlahu, dan tidak suka keburukan menimpa alal muslim faqat, pada muslim saja, fahasab, tidak, bal yuhibbu dzalika li ghairil muslim aidon. Bahkan Islam juga menganjurkan kita mencintai hal itu pada non muslim juga, alias pada orang kafir. Wala siyama al iman
apalagi tentang iman. Fayuhibbu lil kafir ayaslama wa yu'mina. Maka dia, orang kalau imannya sempurna, senang, cinta kalau orang kafir itu masuk Islam. Kalau orang kafir itu beriman. Kenapa? Ya dia tidak tega, dia ngenes, dia nelongso, sedih kalau membayangkan nanti saudaranya yang kafir itu dibakar, disate di neraka itu selamanya oleh Allah. Makanya Rasulullah kalau melihat mayit tiba-tiba belum masuk Islam, Rasulullah menangis, Rasulullah sedih. Kenapa Islam belum nyampe sama dia? Beliau itu berusaha menyelamatkan manusia dari neraka itu pol-polan, habis-habisan. Walaupun harus dicaci maki, diusir, difitnah, mau dibunuh, dikeroyok, dituduh radikal, dituduh tukang sihir, pemecah belah umat. Beliau ikhlas semuanya itu. Bahkan dilempari batu, diboikot, wis berkali-kali, diracun. Tapi Rasulullah tidak pernah putus asa, begitu sayangnya pada manusia, termasuk manusia kafir, supaya selamat. Nah Rasulullah memang lebih tahu dari kita, ya tambah Rasulullah pedulinya pada manusia, karena Rasulullah sudah tahu neraka, kayak apa beratnya neraka, dan Rasulullah tahu indahnya surga. Makanya beliau itu Masya Allah cintanya pada umatnya itu bolak-balik, ummati, umatku, Rasulullah gitu. Enggak kayak kita yang dipikir bojoku, bapakku, anakku, entek, cucuku, entek maneh, anake cucuku. Endi sing mikir Islam iku endi? Mikir umat iku sing endi kok cucu, bojo, bapak, anak. Kaya donya iku mek keluarga tok. Kudu ajaran Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, harus dirubah. Kadang saya protes dalam jauh udah lama itu. Manusia kok gini sih? Termasuk orang-orang Islam tak temui ya begitu semua, mikir keluarga dhewe tok. Bahkan tanggane hancur pun enggak dipedulikan, yang penting anaknya sukses, hebat, keluarga hebat, dirinya kaya, terkenal. Iku mega kena dipilih. Lek perlu sampai keluarga kiai, keluarga ustad pisan itu ngono. Ya karena apa? Gak nurut tuntunan Rasul gitu. Akhirnya ya inilah hasilnya kondisi. Wong di masjid aja akhirnya ndak akrab, kan gitu. Sesama muslim aja ndak akrab akhirnya. Atau nggak ngerti kondisi saudaranya kita muslim yang lain. Nah ini harus kita rombak ya, tentu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Rasulullah itu selalu yang dipikir adalah ummati. Enggak dipikir Khadijah, Aisyah, Hafsah, bojone kan 11 Bu. Enggak dipikir semua itu, Zainab, Hasan, Husain, enggak itu. Bahkan diriwayatkan ketika Rasulullah dibangkitkan, ambil Musab motone dibangkitkan dari kubur, langsung yang dipikirkan, langsung terpikir ummati, mana umatku, enggak dipikir Husain di, Hasan di kan, Khadijah di, Aisyah di, enggak ono, tapi ummati. Nah cobalah itu kita renungkan, opo kita ono sedikit aja gitu mikirna umat, opo selama ini utak kita, pikiran kita, perasaan kita bojo ngono terus, anak, cucu, opo gak ngono? Lek ngono ya dirombak pelan-pelan ya, mikirna umat. Ya umat sama muslim, juga umat kafir, supaya selamat semua. Lalu Rasulullah yang lakukan ya itu yang terbaik berarti. Mikirnya umat, bojo anak ya bagian dari umat kan gitu.
Fayuhibbu lil kafir ayaslima wa yu'mina, dan senang untuk orang kafir untuk masuk Islam dan beriman. Masalah itu kasihan orang kafir nanti kalau dilempar ke dalam neraka, selagi belum mati ada kesempatan merubah nasib. Yang tadinya ditakdir neraka, kalau mau tobat ya masuk surga. Wa yakrahu fihi wa yabghadu lahul kufra wal fusuqa, dan tidak suka pada saudaranya itu, tidak suka kalau kufur, tidak suka pada saudaranya kalau fasik, karena itu membahayakan dirinya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, wa hibbalin nas, cintailah manusia, ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Takun musliman, maka kalau kamu bersikap seperti itu, maka berarti kamu jadi seorang muslim. Artinya kata Rasulullah, ya seorang muslim harus punya sikap seperti itu. Kalau enggak begitu ya berarti kurang muslim, kurang luhur, kurang berperi kemanusiaan, kurang sempurna imannya. Nah, berarti ya kita harus berusaha ya seperti itu. Wah, itu bagian dari tuntutan iman. Laisa min naqsil iman wala minal hasad. Ayatul bal muslim minallah ta'ala, bukan termasuk kurang iman, bukan termasuk dari hasud. Jikalau seorang muslim memohon kepada Allah, ayamunna alai bimithlil fadailah al-ukhrawiyati allati faqau biha ghairuhu. Jikalau memohon kepada Allah untuk diberikan anugerah-anugerah akhirat yang bisa mengungguli orang lain, nah, itu bukan termasuk kurang iman, bukan termasuk hasud. Kalau misalnya kita ingin lebih tinggi derajat kita daripada si A di akhirat, daripada si B, daripada si C gitu. Dia ahli sodako, saya harus juga. Dia ahli ngaji, saya harus juga. Dia ahli ilmu, saya harus juga. Dia ahli ibadah, saya harus juga. Dia ahli zikir, saya harus lebih. Dia ahli dakwah, saya harus lebih dari dia. Nah, itu bukan termasuk hasud dan bukan termasuk kurang iman. Malah dianjurkan wa yastaida ayulhiqau fiha, dan berusaha maksimal untuk melebihi saudaranya dalam urusan akhirat. Itu bukan termasuk kurang iman, bal dzalika min kamalil iman, bahkan itu semua adalah termasuk dari kesempurnaan iman. Di urusan akhirat, Bapak Ibu sekalian, kita disuruh melihat ke atas. Urusan akhirat urusan dunia suruh melihat ke bawah. Konsep itu aja kalau kita terapkan, itu tenang hidup kita. Melihat orang baik, kita berusaha lebih baik. Tapi urusan dunia melihat ke bawah. Misalnya kita punya kaki, lihat orang enggak punya kaki, maka kita terasa begitu nikmat punya kaki. Kita punya tangan, lihat orang ada yang enggak punya tangan. Kita punya mata, lihat ada orang yang enggak punya mata, maka kita punya itu semua jadi begitu nikmat. Begitu pula kita punya rumah, punya mobil, walaupun reot-reot misalnya. Ya, melihat di bawah. Ada yang nggak punya rumah, ada yang nggak punya mobil, ada yang nggak punya segala-galanya, maka akan bertambah
kenikmatannya tersebut, dan itu membuat kita tenang, tentram. Kalau dibalik gimana? Urusan akhirat ngeliat ke bawah, gimana akibatnya? Ya klewas, klewes, wis gak ada semangat ngejar akhirat. Dijak ngaji, oh, aku ngaji wis 15 tahun, wis cukup, kan gitu. Ada teman itu mulai cilik sampai mati nggak tahu ngaji. Oh kan, ngelihat ke bawah, ya nggak semangat. Ada orang kemudian dia infak 5 triliun misalnya. Kemudian melihat orang yang bawa infak 1000. Waduh, sarasen kan gitu. Dan sebaliknya dunia dibalik, kita ngelihat ke atas terus. Semua yang kita punya terasa gak enak, gak nikmat. Boleh apa? Gak bisa mengimbangi orang lain yang punya lebih dari kita. Terasa sesak dada, terasa sumpek, ngejar gak bisa. Nah, apa yang ada dia rasa gak terasa nikmat, terasa masih di bawah yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, soal akhirat kita disuruh melihat ke atas, sehingga semangat ibadah, semangat zikir, semangat infak melebihi orang lain, kita berada di surga tertinggi insya Allah. Paling enggak bleset targetnya 10, bleset kan songo kan gitu, 8. Lek targetnya 3 atau siji, bleset 1, nyemplung, naudzubillah, nyemplung rokok kan gitu. Akhirat itu target tinggi, kurang, ngerasa kurang terus, kurang ngajinya, kurang ikhlasnya, kurang ibadahnya, kurang zikirnya, kurang infaknya, harus kurang terus kita itu, walaupun kita sudah maksimal, sehingga terus semangat berbuat baik itu, terus semangat terus. Yang lihat ke bawah nggak lemes. Sebaliknya urusan dunia ini kita ngelihat ke bawah, supaya semua yang kita rasa itu akan terasa semakin nikmat, karena orang lain masih lebih banyak lagi orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Itu barangkali ya makna la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh kalau kamu bersyukur, nikmatku aku tambah, tapi kalau kufur, azabku amat pedih. Barangkali maknanya nggak harus tambah materi ya Bapak Ibu sekalian, mungkin tetap materinya, tapi keberkahannya makin enak, makin tenang, makin seneng, dan terasa hati kita lihat ono harta model gitu. Dan sebaliknya ada harta yang membuat kita tambah sumpek. Karena kita dapat harta diancam rampok, diancam maling, diancam orang yang hasud. Wis pokoknya kita dengan dapat sesuatu itu kita terancam, ada. Tapi ada yang kita punya sesuatu tambah berkah, tambah baik, tambah enak, tambah tentram. Itulah barangkali makna ditambah itu tidak mesti materi. Kadang-kadang keberkahannya, kenikmatannya ditambah oleh Allah, dan kita bisa merasakannya kok. Setiap saat itu bisa merasakannya. Mana harta itu kalau disyukuri terasa enak, membuat kita itu makin tenang, makin tentram, makin berkah. Tapi kalau enggak, itu tadi gambarannya, barang wis enak itu kurang enak aja, terasa gak nikmat karena kita melihat yang atas terus. Sudah belum? Belum kan? Belum waktunya kan? Belum waktunya sholat syuruk. Fi hadzal hadits hasan sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini didorong oleh Rasulullah SAW ayahmila nafsu ala hubbil khair,
Rasulullah mendorong kita itu untuk cinta kebaikan untuk orang lain. Nah, itu kita harus belajar ya. Yang umum kan kita cinta kebaikan untuk diri sendiri. Umum sudah itu. Wis karakternya. Nah, kita itu oleh Rasulullah didorong untuk senang kebaikan itu untuk orang lain. Wah, ini memang harus dilatih, harus belajar. Liyakuna dzalika burhanan minhu ala sidqi imani wa husni islami. Kata Rasulullah, supaya kebaikan itu menjadi bukti atas kebenaran iman seseorang, sebagai bukti atas husni islami, kebaikan Islam seseorang. Itu harus tercermin dalam sikap, tercermin dalam kebaikannya itu. Wah, ini kalau diterapkan kan enak hidup ini. Tapi karena tidak diterapkan, banyak yang egois, akhirnya ya hidup ini nggak enak, benteng ceweng terus, pecah belah terus, iri-irian, hasut-hasutan, saling menjatuhkan. Nah, itu membuat dunia kayak neraka akhirnya. Padahal dalam kondisi tenang. Tapi kalau ini diterapkan, Masya Allah, akan begitu indahnya dunia. Wabittali liyatahaqqaqal mujtama' al-fadil. Berikutnya, agar supaya terrealisasi masyarakat yang utama. Jadi masyarakat gak masyarakat sembarangan, masyarakat yang hina, bromocora, tapi masyarakat yang fadil, masyarakat yang utama. Kenapa? Li'annahu idza ahabba kullu wahidin minan nas li ghairi ayakuna mithlahu fil khairi ahsan ilaihim wa amsakan idza wa inda yuhibbuna wa yuhsinuna ilaihi wa yumsikuna an idai. Karena apa? Karena ketika setiap orang mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka dia akan berbuat baik pada mereka. Dan maka orang itu akan menahan diri dari menyakitinya. Dia akan mencintainya, berbuat baik padanya, dan dia juga akan berusaha menahan diri dari melukainya. Nah, ini wahakadha tasril mahabbatu bainan nas, sehingga meluaslah cinta kasih di tengah-tengah manusia. Lah kalau sudah cinta kan, bagaimana sih bahasa cinta itu? Cinta itu kalau dilakukan, jangankan perkara yang nggak enak, perkara yang enak, yang nggak enak pun menjadi enak kan. Bahasa cinta biasanya itu loh, kalau sudah cinta, tai ayam rasa coklat. Oh, itu kalau udah bahasa cinta ya. Artinya apa? Ya pada saudaranya, pada masyarakat itu terus kadung cinta ya. Husnudzon terus, baik terus, prasangka baik terus. Namanya cinta kan begitu. Memaafkan terus. Nggak ono cinta itu gak memaafkan. Wong kuburan tadinya serem, lek berdua itu jadi indah. Panas terasa dingin, dingin terasa panas. Nah itu bahasa cinta. Masyarakat sudah saling mencintai, bayangkan. Gak ono tukaran, iri-irian. Apalagi maling, rampok gak ono. Wong biasanya ada maling, ada rampok, itu biasanya kalau kita jelek dengan tetangga. Kemudian tetangga itu nelpon penjahat. Ini jam sekian orangnya pergi, datang. Ngono. Wari ngono kebakaran. Ya dijarno malah, gak ditelepon kan pemadam kebakaran. Rasa nokon. Loh gitu. Tapi kalau cinta, gak gitu lah, malah nyemplung sendiri dia sirami.
gak perlu dibayar apa, itu namanya cinta. Oh, bayangkan, kata Rasul yang diinginkan masyarakat itu begitu. Saling cinta, saling sayang, saling peduli. Masya Allah. Tapi ini masih dalam bayangan ya. Kita masih menyebarkan ajaran Rasulullah. Tapi kapan kita bisa mulainya? Dari diri sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak dimulai dari diri sendiri, itu hanya angan-angan kosong. Nggak akan bisa terwujud. Tapi masing-masing kita harus memulainya dari diri sendiri dan dari yang terkecil. Pelan-pelan. Wa yartafi'u dzulmu wal wasyar. Dan akhirnya kezaliman itu sirna. Oh, kan itu yang diharapkan seluruh manusia. Akhirnya kejahatan itu sirna. Kalau udah saling cinta begitu. Wa tantadhimu su'unul haya, dan kehidupan akan berjalan dengan baik. Tolama asbaha kullu fardin yasru bimaslahatil jami, selagi setiap individu itu merasakan kemaslahatan bagi semua masyarakat. Ya suruh li sururihim, dia bahagia kalau masyarakat bahagia. Wa yata'allamu li alamihim, dia sedih, dia menderita kalau masyarakat juga menderita. Masya Allah, ini indahnya, bayangkan itu. Rasulullah bersabda, tarol mu'minina fi tawadhim wa tarahumim mithlal jasad. Kamu bisa melihat orang-orang beriman itu di dalam cinta kasih dan saling menyayangi, mithlal jasad, seperti satu badan. Idastaka minhu udwun, jikalau ada yang merasa sakit anggota badannya, tada'i lahu sairul jasad, maka seluruh badannya akan meriang, akan ikut merasakan sakit. Bisahari wal humma, dengan merasakan demam dan sakit. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Inilah para jamaah Bapak Ibu sekalian yang amat sangat dibutuhkan, mendesak hidup di zaman akhir, zaman materialis, kapitalis, egois seperti ini. Udah zaman begini ya nggak bisa berharap banyak, tapi kita bisa memulainya dari diri sendiri. Minimal Bapak Ibu sekalian terapkan pada keluarga. Diri, suami, bapak, anak, cucu, masing-masing anggota masjid, begitu terus menerus bergulir. Lah kita berharap lebih dari itu, kita bisa stres karena nggak ada dalam masyarakat kita, nggak ada, pusing nanti. Kita malah nuntut terus. Maka yang harus kita lakukan, kita mulai dari diri sendiri, pelan-pelan. Masing-masing nanti lama-lama akan terbentuk. Itu yang paling mungkin untuk kita lakukan. Mudah-mudahan dengan demikian maka jiwa kita, pribadi kita ini sebagai seorang muslim, seorang mukmin akan terangkat, akan menjadi luhur, menjadi mulia, dan menjadi sempurna insyaallah dengan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu para jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua yang kita bahas, kita kaji pada pagi hari ini berbarengan dengan hidayah Allah, sehingga mudah kita pahami dan mudah kita terapkan dalam kehidupan, sehingga mudah-mudahan semua ini menghantarkan kita semuanya mulia, kita semuanya luhur dunia akhirat. Dan mudah-mudahan ini semua juga menjadikan hidup kita penuh berkah, usaha kita dilancarkan, kesehatan kita mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah, dan yang terpenting mudah-mudahan kalau dipanggil Allah
kita semuanya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tawasul dengan pengajian ini para jamaah sekalian untuk berdoa bareng-bareng. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li auladina wa li tullabina wa li jama'atina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi Falastin. Allahumma ansurhum ala a'daihim a'daika a'daiddin. Allahumma taqabbal minna du'a'ana ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.